1. Alhamdulillah, kita akan mulainya dari ayat ke-41 surat Mukmin. Tetapi sebelumnya, kemarin masih punya utang sedikit tentang bagaimana kita memahami surat Al-Mukmin ini dari ayat 28 yang kemarin 38 sampai 40 yang belum kita sempat untuk buka terjemah dan tafsirnya. Kita mulai ya dari ayat ke-38. Orang-orang yang beriman berkata, "Hei kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hei kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas, melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman." Jadi amal soleh itu tidak cukup soleh, tapi harus beriman. Maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tanpa batas. Jadi penegasannya dari surat Al-Mu'min yang sudah kita baca sampai dengan ayat ke-40 itu adalah tentang pendidikan bagi diri kita, penyadaran diri tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, kemudian dalam perjalanannya ada yang sudah melalui masa-masa alias hidup sebelum kita, ada yang belum kita alami, dan kita hidup pada hari ini. Hidup kita pada hari ini itu disuruhnya berguru ke masa lalu, ya, kemudian berharap di masa depan, dan hari ini kita adalah berkarya atau beribadah. Bagaimana cara beribadah hari ini? Harapkan di masa datang makin bagus, kemudian berguru ke masa lalu dari baik yang berupa basyiron, kabar gembira, ataupun nadhiron, berupa kenistaan atau azab. Nah, di ayat-ayat sebelum ini kita sudah membaca bagaimana Fir'aun semena-mena kepada bangsa Palestina waktu itu, ya, kepada Bani Israel. Kemudian berikutnya adalah Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Dia selalu mengajak kepada sesuatu. Nah, pertanyaannya, apakah Fir'aun soleh? Saya kan ngejawabnya punya. Apakah Fir'aun itu soleh? Jangan sembarangan, kalau nggak punya ilmu jangan bilang teing gitu. Saya kayak mikir aja Bapak Ibu. Saya nggak tahu gitu apakah Fir'aun itu soleh atau tidak. Fir'aun itu soleh, hanya tidak beriman. Beda nggak? Fir'aun itu soleh, tapi tidak beriman. Karena yang disebutnya oleh surat Al-Asr, wal Asri juga disebut amanu wa amilu sholih. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, itulah yang disebut sebagai orang yang baik, ya, orang yang akan mendapat kesempatan untuk mendapat ridho Allah. Amanu wa amilu solihat tawabil haq tawabisyok. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dengan penuh kesabaran. 4 kategori manusia, 4 perilaku manusia yang akan mendapatkan keuntungan dan tidak akan pernah rugi. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang sudah 4 ini, ya. Nah, Fir'aun ini dia itu soleh. Dia tidak beriman. Kemudian dia juga tidak saling menasihati dalam kebenaran, dan dia tidak menasihati dengan kesabaran. Kok bisa nyebut Fir'aun soleh? Mau nggak soleh gimana? Pendukungnya banyak. Benar nggak? Betul nggak? Kemudian membangun untuk kesejahteraan. Nah, hanya dia tidak adil. Soleh tapi tidak adil. Kenapa tidak adil? Orang soleh tak mungkin adil kalau tak beriman. Jadi nu dipilih nanti hanya dulur-dulurna we wungkul, mamangna, anakna, keponakannya. Dulu saparteina wungkul. Soleh nu gitu teh, tapi tidak beriman. Jadi jangan sembarang menuduh tidak soleh. Tapi kalau tidak beriman nggak ada artinya. Nggak ada artinya nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau di dalam kisah ini Fir'aun dan Musa itu dua-duanya
upaya untuk menjadikan orang menjadi sejahtera. Nah, Firaun hanya untuk orang-orang Mesir aja. Orang yang namanya Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub, ya, yang waktu itu dikembangkan oleh Nabi Yusuf, kemudian mereka sempat Firaun yang nomor 4, Firaun keempat, namanya Amun Hatep, kemudian ganti nama menjadi Akhenatun, bacanya di sejarahnya ya. Nah, kemudian dia sempat beriman ketika Nabi Yusuf ada, ketika mereka dibebaskan dari keadaan paceklik 7 tahun, kemudian mereka beriman. Setelahnya itu Nabi Yusuf meninggal, mereka balik lagi, balik maning, jadi tidak beriman lagi. Tidak beriman, tapi tetap beramal soleh. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang terjadi? Di saat ada ada cicit Nabi Yusuf, namanya Nabi Musa, bertemu dengan cicitnya Firaun yang ke-11, nah, kan gitu ya. Kemudian mereka sama-sama hidup di istana. Jadi Nabi Musa dengan Firaun yang ke-11 atau ke-12 itu namanya Ramses, itu sama-sama babaturan di istana. Kalau Nabi Yusuf ya, buyutnya Nabi Musa dengan Firaun yang keempat, sama-sama budak letik harita. Dengan harita Nabi Yusuf sebagai budak, kemudian si anak Firaun sebagai anak Firaun yang waktu itu gagayaan di istana. Begitu dia kalah kecerdasan oleh Nabi Yusuf, dia mengasihkan hadiah berupa permata, kemudian dikalungkan kepada Nabi Yusuf yang waktu itu sama-sama anak kecil. Setelahnya gede, nah Nabi Yusuf kemudian membela mereka orang Firaun yang akan kena paceklik karena si Firaun ini mimpi, yang mimpinya itu kan 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Kemudian ada 7 tangkai padi yang bagus, kemudian kalah dililit oleh padi yang goreng lah gitu ya, yang menguning atau yang perang di orang. Nah, ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, kemudian si Firaun ini, loh kalau nafsirkan itu 7 tahun tuh kudu kumaha. Kata Nabi Yusuf, Islam mana mah beleguk, kita entung loba omong, bikin mereka kuring, itu kira-kira cek bahasa orang. Maksudnya, kalau kamu tidak ada yang punya kemampuan, percayakanlah kepadaku, aku akan selesaikan semua ini. Maka diangkatlah Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri. Jadi raja sebagai presidennya, Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri. Segala sesuatu keputusan selama kurang lebih 14-20 tahunan Nabi Yusuf yang memegang. Tapi kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia, nah si tukang bisik, juru bisik, tukang survei, tukang manipulasi data, gitu ya, jelas. Ngerti maksudnya? Ya. Maka mereka membisikkan kudu kieu ke urang nyieun ieu terjadilah muncullah kepalsuan. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka ujung-ujungnya memasukkan lagi Tuhan. Nah, yang tadinya sudah yakin bahwa Allah Tuhannya Yusuf, mari kita jadikan Tuhan kita. Mereka beribadah bersama Nabi Yusuf, tapi ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, anaknya Nabi Yusuf nggak ada yang jadi nabi. Nah, jadi perhatikan Bu, anak Nabi Ibrahim jadi nabi berapa? Wah, satunya Ishak, yang kedua Nabi Ismail. Anak Nabi Ishak ada yang jadi nabi nggak? Nggak ada. Anak Nabi Ishak ya, ada Bu. Ya, anak Nabi Ishak ada yang jadi nabi, namanya Nabi Yakub. Anak Nabi Ismail ada yang jadi nabi nggak? Nggak ada. Nanti cicitnya ada, itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Bapak Ibu, ketika anak Nabi Yakub jadi anak Nabi Ishak jadi nabi, anak Nabi Ismail belum ada yang jadi nabi, tapi Nabi Ishak dan anaknya Nabi Ishak namanya Nabi Yakub dan anaknya Nabi Yakub namanya Nabi Yusuf diberitahu oleh Nabi Ibrahim bahwa nanti akan ada nabi munculnya dari Ismail anakku dan itu namanya Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim sudah menerangkan kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub dan kepada Nabi Yusuf bahwa nanti akan ada nabi dari Ismail yang akan menjadi pemimpin seluruh manusia namanya Muhammad. Nih konon kabarnya Bapak Ibu setiap mereka menyebut nama, aduh kok bukan dari Nabi Ishak ya. Nah, itu kalau bagi yang sabar, oh iya takdirnya begitu. Tapi Yahuda maneh nama beleguk ti baheula. Beleguk ti baheula. Jeung nepi ka ayeuna dipelihara belegugna nya.
Cek manehna, mungkin manyati Ismail, mendingan tidur orang. Nah, maka mereka bikinlah yang namanya kebaongan-kebaongan yang terkenal dengan istilahnya magdub. Tidak mau mendengar namanya Muhammad disebut. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Dan tahu Bapak Ibu ketika ingat kepada Nabi Muhammad dan menyebut Muhammad nanti akan lahir, itu konon kabarnya Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf itu merasakan sesuatu yang wangi. Ya. Jadi baru disebut namanya. Kira-kira Bapak Ibu merasakan nggak kalau disebut Nabi Muhammad, kemudian kita merasa tenang? Biasa wae nyebutnya. Nah harusnya tidak, Bu. Karena apa? Nabi Muhammad itu mataharinya manusia, ya mataharinya seluruh alam, mataharinya dunia disebutnya ya, bukan hanya matahari untuk bumi saja, penerang bagi seluruh kolbu kita, ya gitu Bapak Ibu ya. Baik, di akhir yang sudah baca kita kemarin disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir mengajak orang-orang yang berada di Mesir waktu itu untuk selalu kepada tidak menyembah Allah, alias mengaku Tuhan sendiri itu si Firaun, kemudian mengajak pengikutnya. Sementara Nabi Musa mengajak kepada Allah, kemudian mengajak kepada surga. Sampai di ayat sebelumnya dibaca bahwa aku itu nggak habis pikir, katanya. Kenapa mereka itu mengajak kepada neraka, padahal aku mengajaknya kepada surga. Dan lebih banyak kan yang mau diajak kepada neraka dibanding kepada surga. Begitu Bapak Ibu ya. Itulah keluhan Nabi Musa alaihis salam. Sehingga Nabi Musa diperintahkan, sudahlah Musa, ini Firaun akan dicap sebagai orang yang akan baung sampai dengan akhir hayatnya. Dari itu berkemaslah, beres-beres seluruh Bani Israel yang dulu 57 orang dibawa oleh Nabi Yakub karena disuruh oleh Nabi Yusuf pindah dari Palestina atau Kanaan waktu itu ke Mesir, sekarang bawa seluruhnya, jangan ada yang tertinggal. Seluruh Bani Israel disuruh dibawa dalam apa? Menyelamatkan akidah, karena di bumi Mesir tidak diberikan kesempatan untuk memeluk Allah gitu ya, untuk memeluk agama Islam, untuk menyembah Allah. Jadi dikumpulkanlah oleh Nabi Musa, tetapi beliau minta izin kepada Firaun, Fir, izin Bani Israel nubaheula dibawa ku Nabi Yakub akan kami bawa kembali sampai ke bayi-bayinya. Firaun panik, Bu, pikir itu. Kenapa? Firaun itu baralegu, Bu, orang itu teh harita teh turunan Ham kan ya. Sedangkan Nabi Musa turunan Sam dari Nabi Ibrahim. Nah, mereka takut kalau Bani Israel ini pergi dari Mesir, maka di Mesir tidak ada yang cerdas, di Mesir tidak ada yang berpikir, di Mesir nu ayana tukang dahar, tukang modal, tukang kulit. Karena Mesir itu berkembang ketika Nabi Yusuf di sana, kemudian sampai dengan periode Nabi Musa bisa membangun berbagai hal, kesempatan, dan ketika akan ditinggalkan oleh Bani Israel, mereka bingung, aduh kudu kumaha ya, kurang mangan bisa mahat yang materi unggul, sedangkan Bani Israel segala bisa. Itu ya. Dilarang oleh Firaun, tapi dilarang itu tidak menjadikan berhenti. Tetap Nabi Musa berangkat membawa kurang lebih 800.000 orang. Jadi asalnya 57 menjadi 800.000 selama kurun waktu dari Nabi Yusuf sampai dengan cicitnya yang namanya Nabi Musa. Jadi boga anak, di anak boga anak deui, di anak boga anak deui, kakara boga Nabi Musa. Jadi periodenya ya kurang lebih mungkin kalau di kita hitung-hitungan bapak boga anak, tapi ka bapak namawat kurang lebih 70 tahun. Terus anak boga anak deui tapi ka bapak namawat 70 tahun deui. Anak namawat bapakna maot 70, jadi 70 tahun kali tilu kurang lebih 200 tahun beda. Nah, ya, selama 200 tahun tina 57 jadi 800.000. Aranakan teh Bu. Yang terkenal baranahanna Renai. Jadi turunan Renai Bu, turunan Bani Israel. Sekali anakan borosot 12. Tapi belum tentu dari satu istri, itu masalahnya Bu. Ibu magus waas, 12. Teu naon Bu, lamun bapakna hayang boga anak deui teu kudu ti ibu.
misah pabrik cenah naon ngan hati-hati lamun misah pabrik kena teh sok parasea punya di mana-mana eta teh Bu teu misah pabrik oge sok pasea mobil jeung habil sapabriknya pabriknya Siti Hawa misah pabriknya satu-satu rahim atuh Bu eta teh ibu nyebut rahim kan mikirnya pabrik punya nah Nabi Yakub mah bogana tina opat pabrik siapa namanya Lea Lahel Julfa jadi siapa namanya ya Julfa jadi namanya siapa ya Silpa itu Julfa jadi siapa itu ya jadi opat Bu istrinya teh jadi lamun ayeuna paung boga istri opat tuh udah ribut ya nah paling mau ribut lilis pungkulnya jadi ya Jadi mau ribut, tapi lamun Pak Edi nanu nama, yakin lah malah Edi suka miskin. Nggak tahu kemana gitu ya. Ih malu aku udah sepuh kok masih ganjen kan gitu ya. Kenapa mesti malu? Dalam laki mana pikarek pae oke itu masih bogoh kaje lemah Bu. Oh malunya, itulah yang terjadi diberikan kepada Siti Hawa rasa malu yang lebih besar daripada Nabi Adam. Tapi rasa malunya itu tidak diimbangi dengan pikirannya hanya 1%, rasanya lebih banyak, ya sehingga begitu dilarang makan buah uldi dia mangolo dam dam menyok cenah buah abdi menyenak udah tuh dam kan gitunya itu mang Adam teh nyokotnya yuk atuh sareng neneng kayak itunya. Apa yang terjadi? Maka kedua-duanya bersama-sama melanggar aturan Allah, memakan buah huldi. Maka jadilah kita, ya makan buah huldinya yang laki-laki belakangan, yang perempuan duluan. Jadi Siti Hawa dulu yang makan. Ya, dimakanlah maka sekarang jadilah apple. Itu tah merek dah kubu merek laptop kan dikira karena saeutik eta teh Bu kaburu katahian ku Allah ya kamu gitu ya. Jadi itu Apple itu ngambil filosofi dari itu Bu. Kakar di gigi saeutik geus ketahuan jadi nepi ka ayeuna jadi merek laptop. Apple merek handphone ibu kan Apple ya Apple emangnya Bu kakar di gigi saeutik eta teh buah huldi Bu. Dia bakal melanggengkan. Apakah dia akan langgang di surga apa di neraka? Naudzubillah ya mudah-mudahan tidak terjadi langgengnya di neraka. Nah, balik lagi kepada yang tadi, ketika itu terjadi Nabi Adam belakangan, Nabi Siti Hawa duluan. Siti Hawa duluan maka apelnya teh bersisa di sini. Ya. Sini, Bu. Kemudian Siti Adam Nabi Adam karena Nabi dia maka apelnya di dia kan apel Siti Hawa ngagedean, apel Nabi Adam teh ngagedean gitu. Bayangkan di segede gitu pada deh. Ya. Ya itu mah apa namanya sih di gatok-gatok. Jadi pembedanya laki-laki dan perempuan gampang. Kalau laki-laki di sini ada jakunnya. Jadi lamun ayah di jalan anu, aku laki-laki tempok jakun mana? Ternyata karena kan pakai jubah mah sama di dia mah bisa ketinggali. Aku mah perempuan pas ditinggali daya jakunan. Karena jadinya antara wanita dengan pria tak jelas. Jadilah waria. Ya. Bu ya. Jelas, Bu. Ada ibu wanita apa pria? Apelnya di mana? Gitu aja tanya Pak Ade. Mana apelnya di mana? Gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu sekelumit tentang perjalanan. Dan pagi hari ini kita akan menikmati perjalanan itu. Kita akan termasuk di yang mana? Apakah termasuk yang diseru oleh nabi-nabi Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, atau diseru ke jalan-jalan orang yang tidak dalam keadaan beriman? Apakah akan ada manusia yang tidak beriman? Lebih banyak dibanding dengan yang beriman. Dan itu kita harus sadari Bapak Ibu. Dari sejak zaman dulu sampai dengan nanti akhir zaman, yang tidak beriman selalu akan lebih banyak dibanding yang beriman. Kecuali nanti kalau sudah dihabisin oleh Nabi Isa, Dajjalnya dibunuh, maka semua manusia akan memeluk Islam. Semua manusia. Ya, sebelum kiamat. Ya, berarti ayeuna lila keneh Bu kiamat. Kenapa? Belum semua masuk Islam dan belum Nabi Isa muncul dan Dajjal belum di
Ya, gitu Pak Dede ya. Jadi karena belum uh, apa namanya semuanya, maka mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari kemungkinan terseret ke dalam api neraka, yaitu tidak beriman. Jadi ingat Bapak Ibu, beriman harus diikuti dengan amal soleh. Dan amal soleh harus dilanggengkan dengan bernasihat dalam kebenaran dan bernasihat dalam kesabaran. Jadi saling bernasihat dalam kebenaran dan saling bernasihat dalam kesabaran, itulah yang namanya belajar. Orang yang beriman dan beramal soleh tidak boleh berhenti belajar. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama hari ini kita baca ayat-ayat dari mulai surat 41. Berapa ayat yang akan kita baca? Kita akan baca cukup 2 ayat saja, ya, atau 3 ayat, sepanjang-panjang karena waktunya hampir habis. Ya, 3 ayat hari ini yang akan kita baca mulai 41, 42 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita tidak sudah membaca 3 ayat dari surat Ghafir atau surat Al-Mu'min 41, 42 dan 43. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal ibadah yang disertai oleh keimanan tentunya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar tawabil haq, tawabil sabr, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan belajar Al-Qur'an ini, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengapa kita perlu memperbaiki kualitas bacaan dan juga perlu terus memahami? Nah, karena kita tahu kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajar merupakan proses hidup yang diawali dari saat kita berada di dalam rahim ibu kita. Nah, kemudian sampai dengan nanti masuk ke dalam liang lahat kita. Artinya mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itulah yang namanya proses belajar. Proses belajar kadang ada yang disadari, kadang ada yang tidak disadari. Bapak Ibu sering belajar sadar atau belajar tidak sadar? Kebanyakan mah tidak sadar bahwa kita dari kecil itu sebenarnya belajar merangkak, belajar berdiri, belajar ngomong. Ya, tapi setelah bisa ngomong, tidak belajar untuk bisa ngomong bener, itu yang masalah. Asal ceplok we nya siga puring, punya rek nyeri hate batur kumadinya. Nah, harusnya belajar. Belajarnya dari mana? Dari akhlakul kalimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang namanya menjadikan orang sakit hatinya itu bukan karena perilakunya. Ya, banyak orang yang sakit hati oleh Nabi Muhammad bukan karena perilakunya, tapi karena dia tidak mau menerima ajaran agama Allah. Mahalamun kitu, katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Gitu ya. Namun bahasa Sunda nama lakum dinukum waliyadin itu apa, Bu? Kumaha sia gitu punya. Ibu-ibu geus alapa lagi karena gitu punya. Jadi ketika nyebut kumaha sia itu lakum dinukum wal ya di bahasa Jawanya opo, Bu? Sakarepmu. Jadi harus ada, Bu. Harus ada. Alhamdulillah kita bisa ketawa ya. Saya bisa nanti ketemu Bu Ija tuh sakarepmu gitu kan. Gitu ya. Ente baiklah gitu ya. Kumasia kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Betawi apa, Bu? Terserah ente ya. Baik Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, kita yuk lihat 3 ayat ini, pemahaman kita bantu dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita paham dan kita bisa mampu melaksanakan. Hei kaumku, ini kata Nabi Musa alaihissalam. Hei kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kepadamu keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Jadi pabetot-betot. Nges milu kadia, nges milu kadia, kadia mangenah menang jabatan, menang posisi, tapi mana kudu tunduk ke Fir'aun. Ya, kalau saja kamu mau tunduk, kata Fir'aun, kata konco-konco, kata jongos-jongosnya pro Firaun, pro Haman, jeng pro siapa lagi? Korun, pro Pi, pro Firaun, pro siapa lagi? Haman, pro Ham, jeng pro Kor, pro Kor, pro Haman, pro Firaun, pro Korun, jeng pro Musa. Nah, kira-kira Bapak Ibu termasuk di mana? Usah bingung prokol yang dicokol ke tebu. Obat pusingnya. Jadi jangan lupa Bu, saat ini terjadi seperti saat Fir'aun ada.
ada si Hamannya, ada si Korunnya, ada si Fir'aunnya, tapi jangan lupa ada Musanya. Ya, siapa tahu Pak Purbaya itu terjemahan dari Nabi Yusuf ya, yang bisa beresin keuangan Indonesia yang sudah carut marut gede hutang, Ibu ya. Nah, kan Nabi Yusuf begitu Bu, memberesi ya. Amin. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyerumu beriman kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha mengampuni. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya kamu beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itulah penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu siapa Bu? Dua kategori. Nah, sombong, melampaui batas. Melampaui batas itu apa Bu? Nyin aturan anu teu sesuai jeung kebutuhan kusabab aya kepentingan eta teh melampaui batas. Di setiap zaman, di setiap saat akan ada. Tapi jangan lupa yang melampaui batas pendukungnya biasanya lebih banyak. Jadi kita harus paham ini Bapak Ibu ya. Yang takabur juga biasanya pendukungnya lebih banyak. Oh, aing mah boga ieu, boga ieu. Taunya adean ku kuda berem hade pake boga menang nginjem duit kali itu negara digadeken, rakyat digadeken, nu ditambayar hutang penggantina kan gitu punya saha eta teh Bu? Firaun dibantuan ku si Haman, ahli-ahli pikirnya, ahli-ahli kutak-kutik, ahli-ahli mun ayeuna mah ahli survei, tukang analisa, tenang Pak tenang, yo sah dia beres pokoknya mah engke gitu barang geus anggeus manehna ngegel curug ya. Syukur saudang deui lah bakal dimasukin penjara orang dedet-dedetkeun punya. Demikian juga si Korun pada saat ini apa namanya? Oligarki, kesatuan antara para cukong-cukong untuk mendukung si Firaun dengan didukung oleh argumen-argumen dengan berbagai media oleh si Haman untuk keroyok siapa? Musa. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus cerdas Bapak Ibu nih, umat Islam ini jangan mau dibodoh-bodohin. Kira-kira Ibu mau ikut Firaun? Mau ikut Haman? Mau ikut Korun? Atau mau ikut Musa? Ketika Firaun, Haman dan Korun berkuasa, maka dialung-alungkan ke ibu teh sembako supaya caricing. Sedangkan pengikut Musa teu bisa ngabagi sembako dan teu bisaeun nyieun. Kenapa? Karena yakin bahwa semuanya rezeki Allah yang ngatur. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi akurkan yuk, zaman Firaun di dalam Al-Quran yang diceritakan pasti zaman ini juga ada terjadi. Pasti ada yang ngamuk ya saya Bu urusan iya pek bae. Saya mah tinggal ngomong lakum dinukum waliyadin kalau beda agama. Kalau seagama tapi beda cara maka lana amaluna walakum amalukum. Pakai bahasa Sunda kumaha pakai bahasa Jawa sakarepmu. Pakai bahasa Betawi main teh bae lah. Gitu ya. Ada yang lebih keren Bu pakai bahasa mana? Terserah Allah lah gitu ya. Kalau pakai bahasa anak muda mah terserah Allah lah ngapain juga. Tapi ingat al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti akan ada pengadilan. Jangankan di akhirat, di dunia sendiri sekarang sudah pada mau diadili. Yang hidup seenaknya, takabur dan sewenang-wenang terhadap aturan yang ada. Sampai berani merubah-rubahnya hanya untuk kepentingan. Dan jangan lupa, jongos-jongosnya akan selalu ada dan banyak. Sekalinya mau diberesin oleh yang pro Musa, maka mereka ngamuk sengamuk-ngamuknya. Ya, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup di zaman Nabi Musa, hidup di zaman Firaun, hidup